Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang dasar-dasar matriks sebagai pengantar atau pendahuluan untuk mahasiswa memahami materi berikutnya, yaitu penaksiran atau pendugaan nilai pemulihan tanah menggunakan metode Best Linear Unbiased Prediction atau BLUP, BLUP. Di dalam BLUP itu menggunakan pendekatan matriks sehingga mahasiswa harus memahami tentang apa itu matriks, beberapa operasi dasar matriks. Oke, langsung saja. Matriks ini saya menggunakan dari course.lumenlearning.com ini tentang matriks, sederhana sekali, bisa diakses lagi nanti. Apa itu definisi matriks? Matriks adalah himpunan atau kelompok angka, simbol, atau ekspresi, ya, tidak hanya angka, yang disusun dengan urutan baris dan kolom dalam sebuah kotak. Jadi saya menggunakan ini. Jadi ini adalah basics tentang matriks, ya. Nah, jadi matriks itu biasanya disimbolkan dengan huruf besar dan diapit dengan kurung kotak seperti ini. Nah, kalau di sini ada 2, 3, 1, 4 misalnya, ini berarti matriks ini dia memiliki elemen 2 pada baris pertama kolom pertama, 3 pada baris pertama kolom kedua, 1 pada baris kedua kolom 1, 4 pada baris 2 kolom 2. Jadi matriks A itu memiliki elemen A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Biasanya begini menuliskannya. Nah, matriks memiliki sifat atau properti dari ukuran matriks itu yang disebut dengan dimensi. Dimensi. Nah, matriks A ini karena memiliki 2 baris dan 2 kolom, maka biasa ditulis matriks ini adalah matriks A 2 kali 2. Nah, penting ini dimensi matriks ini karena nanti pada saat melakukan operasi matriks, dimensi ini bisa menentukan apakah operasinya bisa dijalankan atau tidak. Oke, kembali ke panduan yang tadi. Matriks historinya bisa dibaca lagi di sini sejarahnya. Nah, ini contohnya matriks. Dimensinya ini adalah berarti 2 kali 3, kan ada 2 baris, baris pertama, baris kedua, dan 3 kolom, maka disebutnya baris matriks 2 kali 3. Dimensinya M by N. M adalah berarti 2, barisnya, N adalah kolom. Jadi seperti ini, ya, seperti tadi saya sampaikan. Nah, operasi matriks ada penambahan, pengurangan, dan multiplikasi, perkalian. Nanti perkalian itu dibedakan antara perkalian skalar dengan matriks atau perkalian antar matriks. Nanti akan sampai ke sana. Nah, tidak ada pembagian di sini. Ya, matriks tidak ada pembagian. Yang ada adalah penambahan, pengurangan, dan perkalian. Nanti ada lagi operasi yang disebut dengan inversi matriks. Nanti sampai ke sana. Oke, pendahuluan penambahan, pengurangan. Kita masuk dulu yang tadi mana note yang ini. Jadi penambahan, ya, penambahan, addition atau subtraction ini sama saja, ya, subtract. Mirip penambahan dan penjumlahan. Jadi matriks A ditambah dengan matriks B menghasilkan matriks C. Ini kalau mau ditulis dengan pengurangan, matriks C dikurangi matriks A sama dengan matriks B. Ini sama dengan operasi skalar, ya. Prinsipnya sama.
5 ditambah 3 sama dengan 8, maka 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Sama ya, ini sama saja. Matriks demikian juga. Jadi misalnya matriks, oke, untuk penambahan dan pengurangan, matriks harus disebutnya conformable atau memiliki dimensi yang sama. Jadi matriks A kalau ditambahkan dengan B itu maka kalau bisa ditambahkan berarti dimensinya adalah sama. Misalnya A 2 kali 2 ya. Nah, biasanya menulisannya di sini dikalikan dengan B 2 kali 2. Nah, ini kalau tidak sama dimensinya, maka dia tidak bisa dikalikan. Jadi harus sama. Demikian juga pengurangan. Jadi untuk melakukan pengurangan atau penambahan adalah dengan melakukan penambahan elemen by elemennya. Misalnya ini A adalah mudah saja, misalnya yang simple. Kemudian B adalah berarti harus 2 kali 2 supaya bisa ditambahkan dan dikurangkan. Misalnya 5, 6, 7, 8. Maka matriks C yang dia adalah hasil A dari hasil penambahan A dan B sama dengan elemen by elemen ditambahkan. 1 dengan 5. 1 tambah 5 itu sel yang pertama, baris pertama kolom pertama, yang baris pertama kolom kedua adalah 2 ditambah 6. Nah, demikian juga yang berikutnya. 3 tambah 7, kemudian 4 tambah 8. Nah, jangan lupa matriks diapit dengan tanda kotak ya. Oke. Nah, jadi matriks C, saya lanjutkan, adalah 6, 8, 3, 7. Dengan cara yang sama, operasi pengurangan A sama dengan C minus B. Ya, bisa dibuktikan sendiri. Dengan cara sama pengurangan bisa dilakukan. Syaratnya tadi harus matriks C dan B ini dia memiliki dimensi yang sama. Dimensi C dan B harus sama. Oke. Penambahan dan pengurangan. Yang berikutnya adalah perkalian. Perkalian itu bisa perkalian dengan skalar. Skalar itu angka tunggal sendiri ya, atau perkalian dengan matriks. Misalnya ini K konstanta dengan A. Kemudian di sini misalnya A kalikan dengan B. Nah, yang ini tidak ada syarat ya, perkalian matriks dengan skalar tidak ada syarat. Misalnya K sama dengan 5, kalau A itu adalah seperti tadi, misalnya 1, 2, 3, 4, maka dimensinya matriks C, misalnya C sama dengan K kali A, dimensinya sama dengan A, karena tidak merubah dimensi, perkalian dengan skalar. Jadi ini adalah masing-masing elemen ini dikalikan dengan K, yaitu berarti di sini 5, di sini 10, di sini 15, di sini 20. Itu adalah matriks C, hasil perkalian K dengan A. Nah, sekarang perkalian matriks dengan matriks ini spesial ya. Yang perkalian matriks dengan matriks ini dia spesial. Ada syaratnya. Jadi kalau kita akan menulis C sama dengan A kali B, dimensi A dan B ini harus cocok, yaitu memiliki dimensi luar A dan dimensi dalam B. Ini saya tulis misalnya begini ya.
Ini beda lagi ya, dimensinya bukan dengan contoh di atas. Misalnya ini adalah 3 kali 2. Nah, kalau A dan B supaya bisa dikalikan, maka dia harus memiliki dimensi di sini 2 dengan sembarang. Ini misalnya 4 boleh. Nah, ini syarat untuk perkalian matriks. Dimensi dalamnya yang masih bersama ini harus sama dengan dimensi dalam dari matriks yang kedua. 2 dengan 2. Nanti hasilnya, dimensinya matriks C, saya tulis lagi di sini, matriks C dimensinya adalah dari dimensi ini, 3 dengan 4. Jadi 3 kali 4. Yang 2 nanti melebur, hilang. Ya, jadi 2 dan 2 ini hilang. Jadi dimensinya adalah 3 kali 4. Oke, jadi syarat perkalian matriks. Nah, bagaimana cara mengalihkan matriks? Nah, kita akan buat contoh lagi biar mudah. A adalah tadi 3 kali 2 ya. 3 kali 2 berarti ada 3 baris. Misalnya di sini 1, 2, 3, kali 2 ya, 2 kolom. Di sini 2, 3, 4, 5, sembarang ya. Ini berarti matriks A adalah 3 kali 2 dimensinya. Nah, matriks B berarti dia harus memiliki dimensi 2 kali sembarang. Misalnya 2 kali 2 biar mudah ya. Oke, 2 kali 2 angkanya misalnya 7, 8, ini 3, 2 misalnya. Nah, kalau C adalah A kali B, matriks A kali B, maka dimensinya, kalau di sini 3 kali 2, dimensinya di sini 2 kali 2, maka C adalah 3 kali 2. Nah, bagaimana C itu? Jadi, dikalikan masing-masing elemen ini, baris, dikalikan dengan kolom. Jadi, masih C akan saya tulis seperti ini. 1, 2, 1 dikalikan 7, ditambah dengan 2 dikalikan 3. Ini untuk sel yang pertama, untuk elemen 1 baris pertama, kolom pertama. Kemudian elemen yang baris pertama, kolom 2 adalah 1 dikalikan dengan kolom kedua yang B, yaitu 8, ditambah dengan 2 kalikan 2. Jadi baris yang ini dikalikan dengan kolom pertama itu untuk menghasilkan baris pertama, kolom pertama. Nah, baris yang ini dikalikan kolom kedua tadi dengan jumlahkan tadi ya, untuk mengisikan di sini. Nah, berikutnya adalah baris kedua. Kolom pertama untuk mengisi di sini. Baris kedua, kolom kedua untuk mengisi di sini. Kemudian baris ketiga di sini dengan cara yang sama dikalikan kolom pertama, kolom kedua untuk mengisikan di sini dan di sini. Oke, perkalian matriks. Ingat bahwa dimensinya harus cocok supaya dia bisa dikalikan. Perkalian matriks. Nah, ini dibaca lagi. Dibaca lagi, kemudian ada matriks spesial yang disebut dengan identity matrix, disimbolkan dengan huruf I. Identity matrix ini kalau di dalam skala ini setara dengan atau sepadan dengan 1. Kalau di dalam operasi skalar, angka 1 kali berapapun, maka hasilnya adalah angka itu. Nah, di dalam matriks juga demikian. Matriks identity dikalikan dengan sembarang matriks, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ya, jadi demikian. Nah, tapi seperti apa matriks identity itu? Matriks identity adalah matriks yang semua elemen non-diagonalnya 0 dan elemen diagonalnya 1. Matriks ini termasuk matriks square atau matriks persegi,
di mana baris dan kolomnya sama. Jadi misalnya ini 2 kali 2 dimensinya. Maka di sini adalah 1, di sini 0. Nah, ini kalau nanti dikalikan dengan sembarang matriks, hasilnya adalah matriks itu sendiri yang dikalikan. Misalnya kalikan dengan A, maka hasilnya adalah matriks A. Tetapi tadi syarat perkalian matriks harus tetap sama, dimensinya harus cocok, conformable. Kalau yang ini A adalah 2 kali 2 dimensinya, maka di sini harus jumlah kolomnya adalah 2. Karena ini square berarti 2, barisnya juga sama 2. Ya, jadi syarat itu tetap jalan. Nah, oke. Ini nanti dibaca lagi. Kemudian nah, matriks kenapa melakukan perkalian matriks? Matriks ini nanti bisa digunakan untuk ini, menyelesaikan persamaan. Misalnya seperti ini. Ada ini yang di sini persamaan seperti ini, X tambah 8X, Y sama dengan 7, 2X minus 8Y sama dengan minus 3. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan matriks. Jadi ini menggunakan pendekatan ini, linear equation. Sebentar, berarti di sini. Ternyata sudah ada di sini, berarti di sini. Oke. A kalikan matriks X sama dengan B. Nah, ini misalnya adalah variabelnya ini apa disebutnya di sini? A koefisiennya, B adalah variabel, dan B adalah konstanta, X adalah variabel. Jadi kita ingin menyelesaikan persamaan A kali X dengan sama dengan B. Nah, sama seperti ketika kita melakukan operasi skalar, kalau supaya kita akan mencari X, sama dengan adalah B kalikan dengan, nah ini yang disebut dengan matriks inverse. Jadi kalau misalnya 5 kali 2 sama dengan 10, maka 2 kalau dalam operasi skalar kan sama dengan 10 dibagi 5. Nah, dibagi 5 itu kalau ini adalah pembagian, karena matriks tidak ada pembagian, maka menggunakan reciprocal dari angka 5. Jadi 10 kali 1/5. Ya, sama dengan 2. Nah, demikian juga untuk matriks A kali X sama dengan B, maka X sama dengan B minus kali inverse A. Jadi matriks A ini, A kali X ini asalnya adalah seperti ini penjelasannya. Jadi dikalikan dengan inverse-nya. Nah, ini juga dikalikan dengan inverse-nya. Ditulis bolak-balik sama. Nah, kemudian karena sifat dari spesial ini, sembarang matriks dikalikan dengan inverse-nya sama dengan matriks identity atau sama dengan matriks 1 tadi itu. Nah, kemudian kalau ini sama dengan, ini berarti ditulis sama dengan seperti ini. Kemudian A inverse B. Nah, karena matriks dikalikan dengan matriks identity sama dengan matriks asalnya, maka berarti X itu adalah seperti ini. Nah, A inverse B itu sama dengan B A inverse. Sama, sifatnya bolak-balik sama perkalian. Matriks A inverse dengan matriks B itu sama dengan. Sepanjang tadi dimensinya sama. Oke, ini saya kira bagian yang terakhir adalah kemudian matriks inverse. Bagaimana, apa itu matriks inverse? Tadi disampaikan inverse. Karena tidak ada pembagian, maka kemudian adanya adalah inverse ini. Ini kalau kita tulis 1/8, kita bisa tuliskan 8 pangkat minus 1. Nah, matriks juga sama. Tadi ada A pangkat minus 1. Itu adalah reciprocal dari matriks A atau matriks inverse. Nah, oke. Syarat tadi, skalar kalikan reciprocalnya sama dengan 1. Matriks juga sama. Matriks A kali matriks A inverse sama dengan matriks identity atau 1. Ini matriks 1. Nah, oke, ini matriks identity tadi. Nanti yang video berikutnya adalah bagaimana, ini sebelumnya.
Bagaimana itu matriks inverse, bagaimana kita mencarinya. Ya, secara teoritis seperti ini. Kalau kita punya matriks, jadi tidak semua matriks punya inverse, matriks-matriks tertentu biasanya adalah matriks-matriks square atau persegi, panjang baris dan kolomnya sama, tetapi tidak semuanya juga matriks square itu bisa di inverse. Ada beberapa yang tidak ada inverse-nya. Nah, kalau matriks square ada inverse-nya, begini mencarinya. Misalnya ini elemennya A, B, C, D, maka matriks inverse dari kalau ini disebutnya matriks A dicari seperti ini. Ini bagian ini disebutnya dengan determinan. Yang bagian bawah ini ya 1 per determinan. Determinan itu adalah hasil kali silang ini, cross product ini A dengan D dikurangi dengan B dengan C ini. Nah, kemudian dikalikan dengan ada susunan ulang dari matriks ini. A dan D di swap, ditukar. Dari tadinya A di sini diganti ke sini, tadinya D ke sini pindah ke sini. Nah, elemen yang lain diganti dengan minus. Itu sedikit tentang matriks inverse, nanti dibaca lagi. Tapi kita akan nanti banyak menggunakan matriks inverse dan melakukan operasi matriks itu menggunakan spreadsheet. Ya, itu bisa Excel, bisa LibreOffice. Jadi nanti kita tidak akan manual melakukan matriks, tapi mahasiswa diharapkan paham betul nanti operasi matriks itu sebetulnya dia menghitung apa ketika di spreadsheet Excel misalnya itu. Jadi dibaca dulu teorinya, dipahami, kemudian penghitungannya dilakukan menggunakan Excel. Demikian saya kira mudah-mudahan bisa membantu, baca sendiri nanti ditambah untuk memahami video saya, bisa play and pause. Dan tentu saja subscribe ya supaya bisa tahu ada informasi video-video baru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.